Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua sehat selalu di rumah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu wireframe, mockup, dan prototype website. Tentunya di sini saya tidak sendiri, bersama anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Mas Guru, dan Mas Raffi. Oke, next. Selanjutnya kita akan menjelaskan wireframe. Wireframe adalah kerangka, struktur, atau sketsa berbentuk kotak-kotak dan garis yang dibuat bertujuan untuk merepresentasikan sebuah desain, situs website, atau aplikasi yang hendak kita bangun. Kerangka tersebut dibuat oleh si UX atau UI designernya sebelum masuk pada desain yang lebih nyata. Proses pembuatan wireframe website atau aplikasi disebut dengan wireframing. Nah, proses ini menuntut kita untuk mengatur semua komponen website sesuai dengan tata letak yang kita inginkan. Isi wireframe antara lain seperti banner, header, konten, footer, dan lain-lain. Bisa dibilang dianalogikan, ini tuh seperti fondasi sebelum membuat aplikasinya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada manfaat membuat wireframe. Yang pertama ada menghemat waktu, bisa memberikan gambaran website sejak dari awalnya, gitu, pengembangan lebih terstruktur. Nah, penghemat waktu itu antara lain sebab perubahan pada desain website jauh lebih mudah dan cepat jika dilakukan pada saat masih berupa konsep awalnya atau fondasi masih polos gitu ya. Dan yang kedua ini bisa memberikan gambaran website sejak awal, nggak perlu kita menunggu website jadi kita udah tahu konsepnya, desainnya itu seperti apa gitu, wireframe, dengan menggunakan wireframe ini. Nah, di sini ada yang ketiga, yang terakhir ada pengembangan lebih terstruktur. Dengan ada wireframe, pengembangan website jauh lebih terstruktur. Nggak hanya konsep dasar yang udah kita ketahui, masing-masing komponen juga udah tahu kita tata letaknya di mana. Nah, di sini ada 3 tipe wireframe. Ada low fidelity, ada mid fidelity, dan high fidelity. Yang pertama, tipe low fidelity ini merupakan yang paling sederhana. Pasalnya wireframe ini hanya berupa gambaran kasar tanpa ada skala, gizi, ataupun ukuran pixel. Yang kedua ada mid fidelity, merupakan tipe yang paling umum digunakan. Dibandingkan sebelumnya, tipe ini memiliki detail yang lebih lengkap, layout, serta semua fitur yang aplikasi. Kemudian ada 3 high fidelity, yaitu paling lengkap detail antara ketiganya, bahkan sudah menggunakan layout yang sudah spesifik. Maka dari itu, pada tipe ini dapat menggunakan gambar sebenarnya dan memasukkan konten tertulis. Seperti itu. Kemudian di sini ada mockup. Nah, mockup ini adalah sebuah rancangan ataupun model desain produk yang dibuat sebagai acuan sebelum direalisasikan. Dengan kata lain, mockup adalah visualisasi untuk memudahkan desainer dalam mengeksekusi produk jadi. Umumnya, mockup akan ditampilkan ketika proses presentasi sehingga orang lain bisa memperoleh gambaran si produknya. Nah, mockup ini level selanjutnya setelah melakukan wireframe. Nah, wireframe kan masih polos, hanya mengenali tata letak dan fungsi-fungsi tombolnya seperti itu. Belum ada secara keseluruhan untuk warna-warnanya. Kemudian di sini ada fungsi dari mockup. Fungsi dari mockup ini sendiri yaitu adalah untuk mempermudah proses eksekusi dari rancangan produk. Sebuah desain yang sederhana mungkin sudah cukup ya untuk membantu untuk menyampaikan ide rancangan. Namun mockup merupakan sebuah gambaran nyata dari produk dan yang paling realistis untuk menyerupai produk akhirnya. Kemudian prototipe akan disampaikan oleh Mas Guru. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas. Di sini saya akan terkait prototype atau namanya lainnya adalah prototipe, adalah sebuah metode dalam pengembangan produk cara menggunakan banyak atau model dan pengujian konsep atau proses kerja dari produk. Prototipe dibuat untuk kebutuhan awal development software dan untuk mengetahui apakah fitur dan fungsi dalam program berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Selanjutnya ada tujuan prototipe. Tujuan utama dari prototipe adalah mengembangkan model atau rancangan produk menjadi produk final yang dapat memenuhi permintaan pengguna. Dalam proses pengembangan produk, pengguna dapat ikut andil dalam proses pengembangan produk dengan cara mengevaluasi dan
memberikan umpan balik. Di sini ada perbedaan wireframe, mockup, dan prototype. Wireframe sendiri merupakan blueprint dari sebuah arsitektur. Konsep wireframe hanya bertujuan untuk menyampaikan susunan, layout, navigasi, struktur, dan organisasi konsep. Wireframe biasanya hanya bergambar hitam putih saja dan menekankan pada isi dari konten yang akan dibuat. Sedangkan mockup adalah konsep yang lebih dalam untuk menyampaikan berbagai aspek desain visual seperti gambar, warna, dan tipografi. Waktu pengerjaan mockup sama dengan wireframe, yaitu sebelum produk itu dibuat. Hanya saja gambar yang diberikan mockup lebih detail dan terperinci. Sedangkan prototype merupakan konsep clickable yang sudah dapat merespon berbagai perintah. Prototype lebih mensimulasikan bagaimana user dapat berinteraksi secara nyata dengan user interface. Jadi kesimpulannya adalah wireframe, mockup, dan prototype merupakan konsep arsitektur yang memiliki ciri khas dan fungsinya masing-masing. Desainer dapat menyelesaikan setiap kebutuhan yang diinginkan. Namun, terdapat juga saran yang perlu diingat bahwa penggunaan dari ketiga konsep tersebut harus didasari dengan pemikiran seorang user. Tentunya agar dapat menghasilkan sebuah produk yang dapat membuat pengguna semakin nyaman. Oke, baik teman-teman, kalau tadi sudah ada penjelasan materi tentang wireframe, mockup, dan prototype. Nah, ini adalah tampilan yang sudah saya buat. Nah, jadi yang pertama di sini ada page, ya, page yang pertama ini halaman login. Nah, di sini kotak ini tuh untuk nantinya akan diisikan oleh gambar, ya, ilustrasi. Sini nanti ada tombol login. Nah, ketika kita klik tombol login ini akan masuk ke page login. Page login ini ada tombol kembali, ada tulisan loginnya. Dan di sini kita bisa memasukkan username dan password. Lalu klik login dan ini ada tampil keyboard. Nah, setelah masuk kita klik login. Lalu ini adalah tampilan di home-nya. Wireframe halaman home. Ini ada teks ini keterangan, dan di sini ada keterangan. Kemudian di sini ada kategori buku. Karena saya akan membuat aplikasi buku mobile. Di sini ada keterangan lagi. Di sini nantinya keterangan itu untuk buku terbaru. Di sini nanti kita bisa scroll ke atas, dan ini bisa scroll ke kiri. Nah, di sini ada beberapa nantinya tombol untuk masuk ke halaman-halaman yang lain. Ini nanti akan ada pustaka, toko buku, riwayat pembaca, dan di sini ada profile kita, ada icon-iconnya nanti. Nah, di sini adalah page pustaka. Jadi nanti kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita akan ada seperti kotak berisi keterangan teksnya. Karena nanti saya belum mengisi data, nanti ada keterangan bahwa page belum tersedia. Ini seperti tombol yang sama seperti yang di halaman homepage. Nah, ini tersedia tombol ini di halaman-halaman yang lainnya. Nah, kalau di halaman toko buku ini nanti ada seperti biasa ada data-data alamat toko bukunya 1, 2, 3 di sini. Ini ada teks, dan di sini ada tombol kembali untuk kembali ke home. Jadi sama, semua tersedia di halaman, di setiap halaman sudah tersedia tombol kembali untuk ke home. Jadi masih sama seperti toko buku, tampilan toko buku page. Ini akan menampilkan history buku apa saja yang sudah dibaca. Seperti itu. Dan terakhir ini ada profile. Profile, jadi di sini seperti biasa ada tombol kembali, ada keterangan bahwa di sini kita sudah masuk di halaman profile. Ini ada foto, di sini nanti ada nama. Ya, di sini adalah kotak data diri kita. Dan tersedia juga tombol logout. Jadi ketika kita klik logout akan keluar dan kembali lagi ke harus login seperti itu.
Nah, baik, kalau tadi ada wireframe, nah ini adalah mockup icon atau ilustrasi gambar. Sini ada tombol login yang nantinya akan masuk ke tampilan login. Nah, ini dia, dan akan muncul keyboard. Nah, kemudian di sini pada halaman homepage ini tampilannya seperti ini teman-teman. Ada keterangan teks, ingin baca buku apa hari ini, kemudian nanti ini ada menu kategori yang dia bisa di scroll ke kiri dan di halaman juga scroll lagi ke bawah. Nah, kalau di sini ada buku terbaru, buku yang terbaru muncul, ini bisa scroll ke atas, dan buku apa saja yang terbaru, dan ini di bawahnya ada tombol-tombol untuk ke halaman-halaman yang lainnya, pustaka, toko buku, riwayat, dan profil si user, seperti itu. Nah, seperti ini daftar pustaka. Ketika kita klik tampilan halaman pustaka, ini tombol kembali akan kembali ke home. Di sini ada keterangan pustaka bahwa kita ada di halaman pustaka. Nah, ini dia. Karena saya belum memasukkan itu, nanti kurang lebih seperti ini nantinya kalau datanya sudah dimasukkan. Nah, toko buku ini ketika kita klik toko buku maka akan masuk ke page toko buku. Nah, ini adalah tampilannya. Berbeda dengan yang di pustaka itu, page belum tersedia karena saya belum mengisi data. Nah, kemudian ini ada halaman history. History ini terakhir kita baca bukunya, ini ada buku apa saja. Nah, di sini ada sampul-sampul bukunya seperti itu. Nah, terakhir ini ada profile, seperti biasa ada tombol kembali. Kemudian ada profil bahwa kita ada di halaman profil, ada foto profil, keterangan data diri kita, ada nama, email, dan nomor telepon. Nah, seperti ini di sini nih. Ini nanti akan menampilkan data kita si user. Dan juga di profil tadi itu ada logout ya, untuk masuk untuk keluar dari akun. Seperti itu. Nah, ini adalah tampilan prototype kalau mungkin di handphone ya. Nah, ini kita proses mengklik login, muncul keyboard, klik nama. Nah, ini masuk ke page home-nya, kita scroll ke bawah, samping, ini ya tampilannya. Kita klik daftar pustaka maka page belum tersedia. Klik toko buku akan menampilkan data alamat toko buku. Kita klik profile maka ini history, kita klik history maka menampilkan data historinya. Nah, ini yang terakhir profile. Nah, ada foto, kalian bisa klik kembali lagi ke home. Profile ini ada logout. Nah, ketika kita klik logout akan balik lagi ke halaman login. Seperti itu. Nah, ini adalah tampilan prototype. Arah-arah panahnya ketika kita klik login akan ke sini, halaman login, dan ini ada tombol kembali untuk kembali lagi ke halaman login. Nah, kita klik menampilkan tampilan untuk mengisi username dan password. Ketika kita klik lagi muncul keyboard untuk mengaktif ya. Geser lagi ke sini, bisa dari klik login akan menampilkan ke halaman home. Jadi kita lihat kembali di sini halaman home-nya, ya, tanda panahnya. Nah, ini arah panahnya yang dari pustaka menuju ke page pustaka. Ya, di sini. Kembali, tombol kembali balik lagi ke sana. Ketika kita klik toko buku, klik story, kita masuk history dan ke profile. Kita klik profile maka akan ke profile. Ini ada arah-arah panah yang sudah kita buat ya. Oh, di sini saya ada lupa saya tambahkan ya. Nah, begitu caranya. Ini tombol kembali yang akan kembali ke menu atau halaman home-nya di aplikasi tersebut. Jadi ini ada tanda-tanda panah. Oke teman-teman, jadi itu adalah video yang udah
kita buat tentang materi wireframe, mockup, dan prototype. Mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kita sama-sama belajar. Sekian dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.